Orang-orang yang menemukan proyek kripto hebat di awal telah menjadi luar biasa kaya. Kerajaan kripto saling bersaing dengan penggemar dan tukang promosinya di seluruh penjuru internet. Uang telah terus mengalir masuk ke Polkadot dan Cardano, kedua proyek yang digadang-gadang sebagai pembunuhnya Ethereum. Tapi kenapa? Apa mereka sebenarnya akan membunuh Ethereum atau mereka bahkan nggak bermaksud itu? Hari ini kami akan uraikan kedua proyek tersebut, melihat apa yang mereka kerjakan dan roadmap untuk tiap proyeknya. Dan yang terpenting, yang mana sebenarnya masih bisa bikin kalian cuan di 2021. Oke, let's go! Hai semuanya, selamat datang kembali di Republik Rupiah, tempat terbaik untuk orang Indonesia mendapatkan semua informasi kripto yang terhangat. Walaupun informasi dan penelitian kami ini dalam, kami perlu beritahu kalian bahwa kami bukan penasihat keuangan, dan informasi ini murni hanya untuk riset dan edukasi. Juga kami sudah selesaikan 2 video terpisah tentang Polkadot dan Cardano. Jadi jika kalian belum tahu proyek apa mereka ini, ada linknya di pojok kanan atas layar kalian ini atau di deskripsi juga di bawah video. Kalian bisa klik dan tonton videonya untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan yang lebih dalam tentang 2 proyek ini. Saat ini ada ledakan jumlah uang bukan main yang masuk ke pasar-pasar kripto. Lebih dan lebih banyak perusahaan besar pada berinvestasi ke Bitcoin dan Ethereum. 2 koin ini untuk alasan yang sepenuhnya berbeda. Yang pertama itu Bitcoin sebagai suatu tempat aman untuk menyimpan kekayaan. Suatu tempat di mana orang dan perusahaan bisa menyimpan uang mereka tanpa khawatir pemerintahnya mencetak lebih dan lebih banyak koin yang menurunkan nilai tabungan mereka. Lalu bedanya Ethereum itu tetap besar sebagai blockchain smart contract yang fungsional yang utama. Memiliki sangat banyak aplikasi, semuanya dibangun di sana. Ini telah memberikan banyak nilai kepada jaringannya Ethereum, tapi mereka punya masalahnya sendiri. Ethereum 2.0 itu masih dibangun, dan dengan jaringannya Ethereum yang makin mahal digunakan, orang jadi tengah mencari opsi-opsi lainnya. Kami sudah membuat video menjelaskan masalah biaya gasnya Ethereum dan juga Binance Smart Chain serta respon mereka terhadap Ethereum. Tapi nggak perlu jadi jenius untuk bisa melihat bahwa alternatif Ethereum yang terbesar selanjutnya hanya ada di belakangnya persis secara market cap di CoinGecko. Yang keduanya adalah Polkadot dan Cardano. Nah, rumitnya, kedua proyek tersebut belum selesai. Meskipun kalian bisa beli koinnya, mereka belum merilis platform mereka sepenuhnya. Jadi ini adalah perlombaan antara Ethereum memperbaiki masalah biaya gas dengan Ethereum 2.0 dan antara satu dari 2 kompetitor utama tersebut. Jadi siapa yang paling mendekati? Dan apa kabar terakhir mengenai Cardano dan koin ADA mereka serta Polkadot dengan token DOT mereka? Cardano telah selalu menerima banyak kritikan karena cara pendekatan mereka terkait pengembangan. Mereka senang ngambil waktu dan mengerjakan proyeknya pelan-pelan. Ini ternyata telah jadi salah satu nilai jual mereka ke dalam komunitas penggemarnya. Mereka menciptakan ide dan mengulas hal-hal dengan cermat teliti, bahkan mengundang akademisi dan orang profesional lain untuk meninjau pengembangan mereka sebelum bahkan merilisnya ke publik. Cardano sudah ada selama beberapa tahun sekarang dan mereka masih belum punya platform untuk meluncurkan proyek-proyek di atasnya. Namun kalau kita lihat sekilas roadmap-nya mereka, dan kalian bisa lihat mereka baru aja menyelesaikan fase 2 mereka atau fase Shelly produksi mereka. Dan dirumorkan tengah memulai tahap 3 atau fase Goguen dalam bulan selanjutnya. Ini akan menjadi permulaannya smart contract pada jaringan Cardano. Menilai dari sejarahnya, mungkin masih agak lama sih sebelum mereka bisa sepenuhnya menyajikan produk hasil mereka. Di sisi lain, Polkadot punya pendekatan yang jauh berbeda terhadap pengembangan mereka. Mereka pertama membangun dan merilis semuanya pada testnet mereka Kusama. Kusama punya koinnya sendiri, token KSM. Dan itu adalah tempatnya semua proyek Polkadot diluncurkan dan dites. Perbedaan utamanya dari testnet biasa adalah Kusama ini dilakukan dengan suatu koin beneran, KSM, yang adalah memegang nilai nyata dan bahkan pernah mengalami ledakan harganya sendiri dalam beberapa bulan terakhir. Sebagaimana para pengembang itu membutuhkan koin itu untuk mengetes proyek mereka. Bagian yang benar menarik untuk fansnya Polkadot dan pemegang DOT adalah dikatakan bahwa sangat segera Polkadot akan memulai pelelangan untuk slot atau penempatan parachain. Bagi kalian nih yang masih belum familiar dengan istilah ini, Polkadot bertujuan untuk menjadi jaringan blockchain. Chain utamanya Polkadot disebut Relay Chain. Ini bekerja mirip dengan bagaimana Ethereum 2.0 nantinya.
Perbedaan utamanya ada pada Polkadot itu memiliki kira-kira 100 slot atau 100 tempat di mana blockchain lain bisa menawar untuk menyewa satu posisi sebagai parachain dan kemudian terhubung ke relay chain-nya Polkadot dan jadi bagian dari ekosistemnya Polkadot. Ini akan memungkinkan semua chain-nya itu berbicara satu sama lain, menciptakan suatu jaringan blockchain yang besar yang semuanya bekerja bersama-sama. Jika para blockchain ingin menawar sebuah posisi sebagai parachain-nya Polkadot dan bergabung ke ekosistemnya, mereka akan butuh token DOT sebagai suatu bond atau kontrak tanggungan. Nah, itu pun untuk mereka hanya diperbolehkan menyewa space-nya aja. Jika proyeknya nggak berperforma baik, mereka nggak bakal bisa memperbarui kontraknya pada slot parachain tersebut. Dikatakan bahwa lelang parachain pertama pada Kusama akan segera dimulai dalam sebulan ke depan atau lebih. Ini akan jadi besar karena kita bisa lihat proyek-proyek apa yang ngantri untuk menjadi parachains. Kebanyakan dari proyek ini akan punya koin atau token mereka sendiri, jadi kami bisa berasumsi bahwa token-token tersebut akan sangat diminati dan bisa mengalami kenaikan harga besar. Dalam hal ini, Polkadot itu sangat berbeda ideologinya dengan Cardano. Banyak dari parachains Polkadot ini akan jadi jembatan yang beroperasi dengan Ethereum dan mungkin ya blockchain lain juga di masa depan, menciptakan suatu ekosistem blockchain yang sangat besar yang semuanya dapat bicara satu sama lain dengan relay chain-nya Polkadot di tengah. Tidak bersaing dengan semua hal yang telah Ethereum bangun, tapi malah menghargai itu dan jadi terhubung dengannya. Cardano memandang mereka sendiri sebagai evolusinya Ethereum dan berusaha meniadakan atau menggantikannya. Salah satu hal pertama dan satu-satunya yang sebenarnya telah mereka selesaikan adalah sebuah jembatan di mana aplikasi-aplikasi Ethereum bisa migrasi ke blockchain-nya Cardano. Mereka bertujuan untuk meningkatkan di mana Ethereum 1.0 telah gagal. Tinggal pertanyaannya itu, akankah mereka dibangun tepat waktu sebelum Ethereum 2.0 selesai dan memperbaiki banyak dari masalah yang dimilikinya? Pada dasarnya, Cardano dan token ADA itu adalah taruhan atau rencana cadangan melawan Ethereum, di mana Polkadot, meski memandang mereka sendiri sebagai suatu upgrade, mereka masih berusaha untuk bekerja dan beroperasi dengan infrastruktur dan pengembangan Ethereum yang telah ada. Lalu bagaimana dengan harganya kedua token tersebut? Kalau difaktorkan angka market cap-nya, nilai mereka itu hampir persis sama. Cardano memiliki lebih banyak supply koin, karenanya harga tiap unit masing-masing jauh lebih rendah daripada Polkadot. Tapi jika kalian faktorkan nilai semua koinnya dalam peredaran yang ada di masing-masing proyek, nilai mereka intinya seri. Dan keduanya pernah mengalami waktu balapan saling nyalip nih dulu-duluan peringkat di CoinGecko. Keduanya punya anggota komunitas yang besar dan penuh semangat, dan kami cenderung percaya bahwa harganya akan terus didorong lebih tinggi dikit demi dikit selama periode siklus pasar ini. Membuat keduanya jadi investasi yang sangat menarik. Tapi yang mana yang akan menang dari keduanya? Ya, ini sangat tergantung pada dua faktor utama. Faktor pertama, siapa yang bisa masuk ke pasar duluan? Polkadot dengan parachains-nya atau Cardano dengan jaringan bentuk penuhnya mereka. Dari sudut pandang kami sih tampak lebih mungkin Polkadot yang akan pertama kali duluan punya net utama yang berfungsi penuh. Faktor kedua, apa yang terjadi dengan Ethereum? Jika Ethereum 2.0 diselesaikan sebelum Cardano dan net utamanya mereka, ya ini akan jadi hal yang buruk untuk proyek Cardano. Namun, jika Cardano selesai sebelum Ethereum 2.0, maka kemungkinan kita bisa lihat banyak dari pangsa pasarnya Ethereum pindah ke Cardano, sangat meningkatkan nilainya. Nah, tapi ini nggak tampak jadi masalah yang berat bagi Polkadot, karena yang mereka bakal lakukan cuma tinggal ngehubungin langsung ke Ethereum 2.0 dan mulai beroperasi dengannya. Jadi seperti kalian bisa lihat, sedang ada perlombaan saat ini. 3 proyek, semuanya dengan sejarah yang terhubung. Ethereum sang raja yang memerintah tapi punya isu teknis, dan 2 penantang utama keduanya dengan strategi yang sangat berbeda. Siapa yang akan menang? Hanya waktu yang tahu. Tapi beritahu kami di komentar apa pendapat kalian. Apa kalian beli ADA atau DOT? Atau kalian pikir Ethereum akan tetap jadi rajanya? Atau malah kalian hold ketiganya? Kami tertarik untuk dengar dari kalian. Jangan lupa untuk like videonya biar YouTube bantuin promosi, dan juga subscribe serta nyalakan bel notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan riset dan informasi kami. Kami akan segera kembali dengan konten lebih detail selanjutnya. Terima kasih, cheers!